Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Suhadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita Ipiso, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat tema masih mungkinkah figur-figur baru muncul dan mengejar ketertinggalan dari figur-figur lama yang sudah lebih dulu populer dan mendapatkan dukungan elektoral yang sudah cukup tinggi. Dan untuk membedah tema ini telah hadir di tengah-tengah studio Ipiso dua narasumber yang tidak asing lagi, dua dokter muda yang selalu siap mengedukasi masyarakat Indonesia dan terkhusus sahabat-sahabat dan sobat-sobat kita di Ipiso. Saya langsung perkenalkan kembali Bapak Dr. Ridwan Pawalla. Beliau adalah pakar politik Islam dari Universitas Muhammadiyah. Assalamualaikum Pak Dokter, sehat? Salam, sehat, ya Kadir. Dan tidak asing lagi saudara saya di samping saya Pak Dr. Amiruddin. Beliau adalah seorang pemerhati politik yang handal. Assalamualaikum Pak Dokter, sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Ketemu lagi Pak Dokter. Sahabat dan sobat Ipiso, saya langsung mendiskusikan. Saya mulai dari Pak Dokter Amiruddin. Pak Dokter, saat ini berdasarkan tinjauan riset dari lembaga-lembaga survei yang bermunculan, sudah muncul beberapa nama yang sangat populer yang sering kita diskusikan. Ada Bapak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Ridwan Kamil, ya kan? Dan ada nama-nama yang sudah lama muncul tapi belum mampu bersaing seperti Pak Erlangga, Pak AHY, Muhaimin Iskandar. Tetapi tentu ketika kita berbicara tentang figur-figur yang belum mampu mengejar Ganjar, belum mampu mengejar Prabowo, belum mampu mengejar Anies, tentu kan masih ada waktu. Ini kan masih ada hampir 2 tahun ya, 18 bulan dari sekarang ya, menuju Pilpres. Artinya dalam kurun waktu 18 bulan ini, apakah figur-figur seperti Erlangga, Muhaimin, Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono, Puan Maharani, itu mampu mengejar ketertinggalannya dari sosok-sosok yang sudah populer. Pak Dokter. Ya, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyapa para sobat IPI di mana saja berada. Jadi yang saya hormati juga Bapak Dir IPI dan Bapak partner saya, Pak Dr. Ridwan. Sama-sama. Jadi saya kira konten pembahasan kita pada malam ini sangat menarik. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan dari Pak Dir, saya ingin sampaikan bahwa Ipiso ini telah membuktikan dirinya ya. Jadi mengapa saya membuktikan dirinya? Dengan adanya Ipiso yang eksis melaksanakan diskusi-diskusi di tiap harinya, itu membuat bermunculan kandidat-kandidat. Bahkan deklarasi sudah aksana kemarin. Nah, kita bisa melihat lagi yang lebih luar biasa lagi adalah telah terjadinya deklarasi antara Prabowo dan Puan. Nah, ini karena pemanasan mesin dilaksanakan oleh Ipiso. Jadi saya menganggap bahwa Ipiso ini sudah sukses ya, membranding Ipiso-nya ini ya. Saya kira juga dalam waktu dekat ke depan pasti banyak lagi jadi gerbong-gerbong. Sebelum lanjut Pak Dokter, saya ingin mengatakan Ipiso ini membantu masyarakat Indonesia mencari sosok pemimpin yang ideal. Ya. Telah nampak ya. Nah, saya melihat bahwa dengan adanya deklarasi antara Prabowo sama Puan ini adalah salah satu kemajuan demokrasi kita. Jadi kita juga sudah bisa melihat peta politik secara nasional ya. Nah, hubungan dengan pertanyaan tadi memang sosok Anies Baswedan ya, kemudian ada Ganjar Pranowo dan Prabowo. Tiga figur ini adalah tiga besar ya yang beberapa survei. Memang kita tidak bisa nafikan karena ketiga figur ini memiliki elektabilitas dan akseptabilitas yang sangat tinggi. Karena kenapa? Itu beberapa survei itu secara metode, secara ilmiah itu kita bisa gunakan.
Kemudian saya kira sudah beberapa pemaparan-pemaparan pakar-pakar politik terkait dengan kefiguran ketiga orang ini. Tetapi apakah memungkinkan ada figur-figur baru yang bisa, misalnya Puan Maharani yang masih survei di bawah sekali, Erlangga, yang mana Erlangga pemilik partai, ketua umum, Iya. Puan PDIP pemilik umum, apakah masih boleh mengalahkan elektabilitas dari ketiga calon tadi? Nah, sebenarnya kalau saya melihat bisa jadi iya, bisa jadi tidak ya, karena dengan bisa kita juga iya, misalnya Puan bisa naik, kita lihat nanti beberapa bulan ke depan dengan deklarasinya Prabowo sama Puan ini, itu sebenarnya salah satu strategi juga untuk menaikkan elektabilitas dari Puan Maharani. Ini semua akan ditentukan oleh bacaan-bacaan survei kita ke depan. Nah, kemudian ada satu hal yang saya kira juga yang perlu kita harus sadari, bahwa saya melihat PDIP ini punya strategi dan langkah-langkah yang saya kira sudah memiliki konsep tersendiri, gagasan sendiri untuk akan memajukan alternatif lain. Nah, saya juga ingin sampaikan kepada publik dan sahabat episode di mana saja berada, bahwa Ibu Mega ini punya anak lelaki 2 orang. Ya, Muhammad Rizky dengan satu adalah Muhammad Prananda Prabowo. Ini hati-hati. Ternyata ketika kita telusuri, Prananda ini sekarang kepala bidang khusus untuk taktis dan strategis perjuangan PDI Perjuangan. Jadi dia pemikir di dalam. Bahkan beliau ini adalah salah satu tokoh yang aktif di seni. Tapi beliau juga yang ternyata yang membuat pidato-pidato politik Ibu Mega selama ini. Dan kita bisa melihat, ya, Prananda Prabowo ini di mana-mana kegiatan-kegiatan Ibu Mega, dia sering hadir. Nah, dia sudah ditampilkan Ibu Mega. Nah, kemudian beliau juga inilah orang yang menciptakan himne atau lagu dari PDI Perjuangan. Jadi saya kira bisa jadi dengan nilai jual nilai duetnya antara Prabowo dan Puan ini akan ditentukan beberapa bulan ke depan berdasarkan hasil survei. Dan bisa jadi ini menjadi acuan PDI Perjuangan untuk mengevaluasi Puan, ya. Saya kira itu yang saya lihat, bahwa apakah ada sosok ke depan itu, saya kira itu masih terbuka. Masih sangat terbuka pada peluang sesuai dengan iya. peta-peta politik ke depan. Karena makin banyak, makin bisa terbaca dengan sendirinya. Saya kira itu, Pak. Baik, pembuka dari Pak Dr. Amiruddin, sahabat dan sobat episode, saya langsung mempersilahkan kepada Pak Dr. Ridwan Bawala juga untuk membuka analisisnya. Pertanyaan sama, Pak Dokter, ada apa dengan Muhaimin Iskandar? Ada apa dengan Puan Maharani? Ada apa dengan Airlangga? Ada apa dengan Agus Harimurti Yudhoyono? Mereka ini ketua umum loh, ketua umum partai yang 4 besar loh. Dia masuk 5 besar. Gerindra kan tidak saya sebutkan tadi karena Prabowo kan masuk 3 besar survei. Artinya masih mampu bersaing, ya. Tapi PDIP pemenang pemilu. Tetapi kok susah sekali ketua umumnya ini mengangkat elektoralnya. Erlangga, ketua umum Partai Golkar, partai yang berkuasa di era Orde Baru, ya kan? Susah sekali mengangkat elektoralnya. Muhaimin, partai sekelas PKB yang ada organisasi NU di belakangnya, itu susah sekali mengangkat elektoralnya. Kemudian Agus Harimurti Yudhoyono, ketua umum Partai Demokrat, putra Presiden SBY. Sekali lagi saya ingin mengatakan, kita doakan Pak SBY lah yang lagi sakit sekarang. Saya mengajak seluruh sahabat dan sobat episode untuk mendoakan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang saat ini lagi divonis memiliki penyakit yang cukup berbahaya. Kita harus mendoakan beliau. Beliau adalah orang tua kita, beliau adalah tokoh bangsa kita, dan tentu kehadiran beliau bagi bangsa ini masih sangat dibutuhkan, sehingga kesehatan beliau adalah kewajiban bagi kita untuk mendoakannya, sahabat dan sobat episode. Saya lanjut pada Tom. Sementara Ganjar ini hanya kader, bukan ketua umum. Anies malah tidak ada partai, hanya bermodalkan jabatan gubernur. Nah, apa kira-kira persoalannya, dan masih mungkinkah nama-nama yang saya sebutkan tadi ketua umum partai ini bisa mengangkat elektoralnya dan mengejar Ganjar dan Anies? Halo. Baik, terima kasih Kak Kadir yang telah memberi kesempatan kepada kita yang kesekian kalinya untuk tampil di episode dalam rangka untuk mengedukasi. Saya pikir media ini adalah pilar demokrasi.
termasuk saya pikir Alta TV melalui programnya episode. Episode. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada seluruh pemirsa episode, baik yang ada di seluruh Indonesia maupun khususnya di Sulawesi Selatan. Saya pikir menarik hadir terkait dengan ada rasa penasaran publik terhadap tokoh-tokoh ataupun aktor-aktor politik, pemimpin partai politik yang sampai detik ini belum menunjukkan popularitasnya dan elektabilitas dan akseptabilitasnya terhadap keinginan-keinginan publik terhadap figur yang ada. Tentu saya pikir kalau boleh dikatakan bahwa politik itu kadang-kadang tidak linear dengan keturunan, kan gitu. Jadi politik itu kalau ada lagu katakan bahwa iman itu tidak bisa diwariskan, saya juga barangkali boleh mengatakan bahwa politik itu tidak bisa juga diwariskan. Saya pikir ini perlu kita buat tesis baru. Iya. Perlu ada tesis baru bahwa sebenarnya politik itu tidak bisa diwariskan. Indikator itu juga bagian yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, bahwa sesungguhnya keluarga-keluarga terah dari bapak-bapak pendiri ataupun tokoh-tokoh di masa lalu itu juga hari ini juga mengalami kesulitan untuk mengangkat dirinya berada pada level yang boleh saya katakan sejajar dengan next pemimpin di Republik ini, atau misalnya saya katakan bahwa newcomer, ya, newcomer, pendatang-pendatang baru ini, saya pikir inilah yang mungkin akan menjadi pewaris baru, ya, pewaris baru terhadap pemimpin-pemimpin yang pernah tampil di Republik ini di masa lalu. Nah, oleh sebab itu saya pikir kalau hari ini pemimpin kita, para elit partai politik, para ketum-ketum partai politik hari ini mengalami kesulitan ataupun mengalami pelambatan ya dalam mengangkat popularitasnya, akseptabilitasnya dan elektabilitasnya, saya pikir dia harus berbenah pada beberapa hal. Misalnya gini, bahwa di mana-mana pemimpin itu harus menghadirkan empatinya, bukan sekedar casing aja. Mengapa Pak Jokowi ya itu dari periode awal, dari periode beliau menjadi wali kota Solo dan kemudian tampil di Jakarta, DKI Jakarta, bahkan menjadi presiden dua periode, karena saya pikir beliau ini secara mungkin kalau boleh saya katakan gestur tabiatnya itu memang sangat dekat, ya, memperlihatkan kedekatan yang tanpa pemberi kepada rakyat, kan? Yang kedua, barangkali secara strategis membaca bahwa masyarakat kita ini sudah mengalami hal-hal yang stagnasi. Misalnya, paling tidak saya katakan bahwa Pak Jokowi hadir itu adalah antitesa terhadap 2 periode Bapak SBY. Gitu kan? Gitu. Hari ini, kalau misalnya kita boleh sebut Pak Ganjar ini adalah pemimpin yang hari ini memiliki empati dan boleh dikatakan bahwa beliau ini adalah sintesis terhadap Pak Jokowi. Ya bisa jadi itu akan terjadi, dan beliau mendapatkan, memperoleh dampak positif terhadap pembacaan beliau dan tabiat beliau barangkali, ya, untuk tidak mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang disengaja. Nah, oleh sebab itu pemimpin-pemimpin yang ada, misalnya Puan Maharani, Pak Erlangga, ya, Caimin dan AHY, saya pikir pada aspek-aspek itu dia harus membaca tanda-tanda alam itu yang dititipkan kepada manusia. Saya pikir itu sementara. Baik, sahabat dan sobat episode, pembuka dari Pak Dr. Tuan Pak Walang dalam memulai diskusi kita pada kesempatan kali ini, sahabat dan sobat episode. Saya pendalaman ke Pak Dr. Amiruddin. Kalau Ganjar dianggap sintesa dari sosok seorang Jokowi, apakah Anies adalah antitesa dari Jokowi? Yang mungkin di mata publik dianggap antitesa dari sosok Jokowi.
Itu artinya kalau itu terjadi berarti perhatian publik akan mengarah pada dua figur ini. Pertanyaan saya adalah, masih mungkinkah muncul the next Jokowi yang mungkin tiba-tiba muncul dan lebih mendekati kewarnaan Jokowi dari segi karakter dan gaya berpolitik, dan masih mungkinkah antitesa kepemimpinan yang dibutuhkan publik yang mungkin berharap ada model baru dalam kepemimpinan baru, yang mungkin bukan pada sosok Anies. Karena kalau kita lihat juga survei, walaupun saat ini Ganjar masih diidentikan dengan sintesa dari Pak Jokowi atau mirip the next Jokowi kan gitu, dan Anies sebagai antitesa dari Jokowi, antitesa dari Jokowi, Anies. Dari segi dukungan publik sih sebenarnya belum terlalu berada pada puncak. Artinya persentase 19%, 20% bagi Ganjar, 13-16% bagi Anies. Menurut saya itu angka yang belum terlalu sangat kuat dalam sebuah modal politikal elektoral, dalam sebuah pertarungan pilpres, Pak Dokter ya. Artinya masih mungkinkah muncul figur-figur baru yang mungkin tidak kalah dahsyat dari segi figuran dari Ganjar ke depannya, Pak Dokter, atau tidak kalah dahsyat dari Anies. Oke, terima kasih. Ya, saya kira terkait dengan sosok Anies dan Ganjar ya, saya ingin sampaikan sedikit di tahun 2013 ya. Karena waktu itu ada diskusi di Metro TV, Mata Najwa. Di situ ada, saya ingat sekali, ada Pak Anies, ada Abraham Samad, kemudian ada Ridwan Kamil, kemudian kalau tidak salah ada Ganjar. Terus Ibu Najwa ada tanya, kalau Pak Jokowi mau seperti apa? Dia jawab, saya ingin seperti Anies. Nah, pertanyaan itu diulang lagi, mau seperti Anies apanya? Seorang yang jujur, ya bermoral, kemudian beliau seorang guru yang boleh disantungi oleh banyak orang. Nah, dari situ saya melihat bahwa Jokowi juga ingin mempolarisasi dirinya ke macam Anies. Nah, ketika kemudian pertanyaan Pak Bir tadi bahwa apakah Pak Anies bisa next dari Pak Jokowi, bisa jadi iya. Karena begini, yang pertama saya melihat sosok Anies ini yang pertama secara dia punya kewibawaan ya. Jadi wibawa untuk jadi tampan presiden itu sudah ada. Itu satu yang pertama. Kemudian dia ganteng ya. Nah, kemudian yang berikut adalah dia punya banyak konten ya. Misalnya kita bisa melihat ada yayasan Indonesia Mengajar, ya kan? Itu salah satu. Kemudian juga kita bisa melihat adanya tentang dia pernah menjabat sebagai Kemendikbud, ya. Kemudian dia pernah rektor Paramadina, dan saya kira juga banyak penghargaan-penghargaan yang dapatkan. Nah, sebenarnya itulah kelebihan dari sosok Anies. Kemudian Ganjar pun demikian. Nah, kita bisa mengenal Ganjar ini adalah sosok yang sangat sederhana, ya kan? Bisa sering menyapa masyarakat semacam Jokowi. Nah, saya kira dua figur antara Anies sama Ganjar ini sebenarnya bisa dipadukan atau melanjutkan dari kepemimpinan dari Pak Jokowi. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah kemudian ada sosok figur lain mereka ini? Makanya saya katakan dari awal bahwa dimungkinkan masih ada. Ya, makanya ini kan masih ada 18 bulan. 18 bulan adalah waktu yang sangat lama. Ya, bayangkan saja politik hari ini kita lihat kemarin ketika periode kedua Jokowi ditargetkan sama Mahfud, besoknya sorenya sudah lain yang dideklarasi. Pak Dokter, saya kira serba kemungkinan itu bisa terjadi. Mari kita coba berdata satu-satu. Siap. Ya. Ridwan Kamil, ya. sintesa atau antitesa bagi Jokowi? Bisa ya. Harus ada pilihan. Ya. Kalau gitu ya. sintesa kan artinya ada banyak kemiripan. Kalau antitesa kan artinya dia membawa sebuah karakter yang berbeda, model perpolitikan yang berbeda. Tadi kalau tidak salah, pujian terhadap Anies oleh Jokowi dulu 2013 itu karena pada saat itu Anies masih bagian dari Jokowi.
Dia adalah ketua juru bicara pada saat itu Iya. dan orang dekatnya Jokowi. Tapi seiring perjalanan waktu Anies menjadi gubernur, gerbong politik Anies berubah. Iya. Dia berubah menjadi antitesa dari perpolitikan nasional. Bisa dikatakan saat ini lawan politik Jokowi itu adalah Anies. Karena orang-orang yang tidak senang dengan Jokowi itu ada di belakang Anies semua. Nah, artinya kalau kita berbicara tentang antitesa, maka saat ini memang Anies lah yang paling menonjol dari segi itu, Pak Dokter ya. Iya. Tapi kan sesuai dengan judul kita ini, masih mungkinkah antitesa-antitesa yang lain itu muncul atau munculnya figur-figur, Pak Dokter ya, yang dari segi karakter, gaya, ketampanan, kecerdasan itu berbeda dari Jokowi? Atau masih mungkinkah muncul sintesa-sintesa yang lain, figur-figur yang memiliki kesamaan gaya, gerak, seperti itu? Dan kalau itu muncul, mari kita bedah satu-satu. Kayak saya tanya, Ridwan Kamil, sintesa atau antitesa? Iya. Jadi kan, kemudian AHY, apakah AHY ini sintesa atau antitesa? Gitu. Kemudian kalau Puan kan sudah pasti berbeda karena perempuan, gitu. Siapa lagi? Erlangga ini sintesa atau antitesa kan gitu. Nah kemudian apa menjadi pembeda antara Jokowi dengan Anies? Apa menjadi pembeda antara Jokowi dengan Ganjar? Karena Ganjar walaupun dianggap bagi sebagian banyak kalangan menganggap bahwa dia adalah dikategorikan sintesa dari Jokowi, saya juga sebenarnya tidak terlalu setuju. Karena walaupun mereka misalnya satu partai, satu suku, tapi kan dari banyak hal, banyak perbedaan mereka. Dari segi komunikasi politik, Ganjar lebih terbuka. Itu terlihat mulai dari anggota DPR RI dan sampai sekarang menjadi gubernur. Dari segi apalagi istilahnya keramahan. Kalau orang Bugis Makassar bilang sombere kan gitu. Orang Bugis Makassar bilang lebih sombere Ganjar. Pak Jokowi kalem kan gitu. Artinya dia juga sebenarnya antitesa dari Jokowi dari segi perilaku. Cuma yang membuat dia dianggap the next Jokowi karena sama warna, satu suku, dan kelihatannya ada kenyamanan, ada chemistry politik antara dia dengan Pak Jokowi. Nah, seperti itu Pak Dokter. Menurut Pak Dokter, apa perbedaan menonjol antara Jokowi dengan Anies saat ini? Dan ya tentu Jokowi dengan figur-figur yang lain seperti Erlangga dan lain-lain, sehingga publik kan juga bisa mengetahui bahwa ini loh perbedaan signifikan antara Jokowi dengan figur-figur yang mau maju ini, Pak. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya perbedaan antara sosok Anies sama Jokowi, ya memang kita melihat itu terjadi ketika pilkada DKI Jakarta. Berawal dari situ. Berawal dari situ. Memang ketika kemudian di reshuffle-nya Pak Anies, situlah saya lihat kekuatan-kekuatan politik mulai berubah. Yang tadinya para pendukung Anies, yang gerbong Anies itu yang mendukung Pak Jokowi, di DKI itu sudah mencair lagi. Jadi arahnya ke terbawa dengan isu-isu ya, isu agama dan lain sebagainya. Nah sebenarnya kita bisa mengukur kekuatan Anies ini sebenarnya kemarin kekuatan Anies sebenarnya di DKI kemarin. Nah, saya melihat memang isu kemarin di DKI itu memang bisa kita baca. Kalau kita bawa di Pilpres sudah berbeda suasananya. Jadi itu pertama. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua itu yang pertama ketika konsepnya memang sudah jauh ya. Sudah jauh antara Jokowi dengan Anies. Karena tadi itu yang melatar belakangnya di politik tadi. Sehingga kita bisa melihat ya, beberapa kebijakan-kebijakan COVID-19, banyak kebijakan-kebijakan Jokowi itu kemudian tidak akselerasi dengan kegiatan-kegiatan di pemerintahan provinsi. Itu sudah berbeda. Jadi memang ada persinggungan politik. Nah, itu disebabkan karena sudah berubahnya warna dan suasana politik antara Pak Anies dengan Pak Jokowi. Memang kalau bicara tentang the next ini cuma ke Ganjar. Memang Ganjar ini tidak berubah. Walaupun memang secara ideologi mereka ya pemahaman sama karena partai dan visi platform yang sama. Sehingga perbedaan perilaku saya kira sama dengan Pak Jokowi ya, dengan Pak Ganjar. Nah, saya kira itu yang
pembeda antara Anies. Memang Anies itu awalnya waktu di pemerintahan itu luar biasa, sevisi dengan Pak Jokowi. Nah, karena setelah beliau di reshuffle, disitulah perubahan saya lihat mulai kelihatan bahwa Anies sudah tidak lagi bagian dari cara pandang pikirnya, tidak bagian daripada Pak Jokowi. Nah, saya kira itu yang Pak Dir ya, pembeda dan antara Anies dengan Pak Jokowi, baru Jokowi sama Ganjar. Saya kira itu Pak Dir. Baik, sedikit pendalaman dari Pak Dr. Amir, sahabat dan sobat Tipiso. Saya pendalaman ke Pak Dr. Ridwan. Pak Dr. Ridwan, apa yang harus dilakukan figur-figur baru untuk bisa mendapatkan perhatian? Apakah dia harus banyak memunculkan sintesa-sintesa yang diidentikan dengan Jokowi, ya kan? Atau antitesa-antitesa yang berbeda dengan Jokowi? Karena figur ini kan kalau mau mendapatkan perhatian harus membawa warna, harus membawa karakter, kan gitu. Dalam politik kekinian, yang mana yang lebih menarik bagi publik dalam kacamata Pak Dokter? Menghadirkan kefiguran antitesa dari Jokowi atau menghadirkan kefiguran sintesa dari Jokowi, Pak Dokter? Ya, baik. Ini menarik. Saya pikir begini. Memang menghadirkan dan tidak menghadirkan itu kan sebetulnya perlu juga dibaca secara kritis, Pak. Mengapa? Karena kalau seseorang itu sudah terbranding dirinya pada terah-terah sosial politik dan lalu kemudian mengkonversi, mengubah dan mengganti, itu juga kadang-kadang fatal. Kadang bisa blunder ya. Blunder juga. Misalnya saja kalau misalnya kita contoh hari ini Pak Erlangga Hartarto, kan hampir tidak ada sebetulnya sekat pemisah yang cukup signifikan ataupun kalau boleh katakan tajam antara PDIP, pemilih PDIP dengan Partai Golkar. Ya kan? Nah, bagaimanapun sesungguhnya dua partai ini itu memiliki sejarah panjang di Republik ini. Hanya saja memang momentum dan kekhasan yang dimainkan oleh PDIP itu kemudian itu dia tangkap momentum itu. Nah, anehnya karena PDIP ini tidak simetris dengan popularitas dan aksesibilitas daripada figur yang akan dimunculkan. Iya. Nah, ini jadi persoalan. Iya. Sementara Partai Golkar walaupun di pemilu 2019 kemarin cukup signifikan suaranya, paling tidak finish di urutan ketiga, tetapi dari sisi populer aksesibilitas dan elektoralnya pada pemimpinnya itu juga tidak simetris, Pak. Berarti ada apa? Nah, tentu kalau kita lihat bahwa perolehan suara itu kan kerja caleg, bukan kerja figur, kan gitu. Figur ketua umum maksud saya kan, karena terlanjur bahwa partai ini memang besar di masa lalu sehingga itu berdampak ke sana, kayak gitu. Nah sekarang saya kira memang perlu ada loncatan yang jauh yang harus dipikirkan oleh misalnya figur seperti Puan Maharani, Pak Erlangga maupun misalnya Caimin. Caimin sebetulnya ini adalah sebetulnya agak bagus ya. Cuma saya lihat walaupun kita tidak bisa menafikan basis-basis NU termasuk hari ini wacana tentang santri, tetapi Republik ini saya pikir tidak cukup untuk istilahnya kita taklukkan dengan spirit santri, Pak. Perlu ada pendekatan lain. Pendekatan lain itu misalnya ya paling tidak ya ke siswa, kan gitu. Jadi tesis daripada santri itu siswa, Pak. Nah, dan itu saya pikir dari sejarahnya inilah yang kemudian bermetafor nasionalisme dan seterusnya kan. Nah ini barangkali kalau saya sih perlu dipikirkan oleh sosok Caimin kemudian bagaimana tampil untuk kemudian melakukan konversi ataupun sintesis antara santri dengan siswa mungkin ya, yang saya istilahkan seperti itu. Nah sebab itu terkait dengan
apa yang dikatakan oleh Kak Kadir tadi, saya pikir ini juga adalah sesuatu yang menarik. Kalau ini bisa dilakukan oleh figur-figur yang ada, saya pikir itu bisa lebih menarik ke depan, kan? Saya kira ya cukup. Baik, Kadir. sahabat dan sobat IPSO, pendalaman dari Pak Dr. Ridwan Tawalak. Saya ke Pak Dr. Amir lagi. Pak Dr. Amiruddin, keluarga Cendana. Ini kan sudah beberapa kali pilpres selalu panas-panas teh ayam ya, kalau orang Bugis Makassar bilang. Iya. Panas di awal, ya kan? Ya dingin membeku terakhir tidak muncul gitu. Oke, kondisi Ah. kan. 2024 saya melihat ada pemberitaan kemarin saya baca, ada beberapa aset Cendana yang akan disita atas perintah Presiden Jokowi. Artinya Cendana ini terus mengalami gangguan, walaupun gangguan mengarah ke dia bukan berarti dia tidak salah, bisa saja memang dia memiliki kesalahan, kan begitu. Dalam arti kata dana-dana korupsi yang dituduhkan kepada itu, pemerintah menemukan bukti-bukti sehingga mau menyita, ya kan? Ya. Ataupun mungkin misalnya itu bagian dari sebuah gangguan-gangguan politik, ya kan? Tentu biarlah waktu yang akan menjawab seperti apa. Tapi yang publik tunggu adalah kapan Teras Soeharto ini muncul, Ya. dan siapa yang berpotensi muncul, Pak Dokter? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya gonjang-ganjing ya antara aset-aset Pak Soeharto di zaman Soeharto, kemudian dieksekusi dan dijatuhkan vonis zaman Jokowi ini memang sudah cukup banyak ya. Jadi memang posisinya sekarang ini geng Cendana ini harus bangkit. Nah, sebenarnya dengan 2019 kemarin dengan munculnya Partai Berkarya ya. Partai Berkarya ya. Iya. Nah, Partai Berkarya Sekarang dia pemenang kembali, dia kembali memenangkan Berkarya. menangkan. Nah, sebenarnya itu sangat potensial untuk menonjolkan figur. Nah, sebenarnya sosok yang pas itu Tommy Soeharto. Nah, Tommy Soeharto ini salah satu potensial yang sangat tepat untuk didorong 2024. Makanya saya katakan di awal tadi, ini semua akan akan dinamis pada masanya, masih Akan bersemi pada masa. akan bersini pada masanya. Artinya begini, Pak Dokter. Ya. Kan ketika orang berbicara tentang antitesa kepemimpinan bukan hanya sekedar figur barangkali ya, tapi juga adalah gerbong. Gerbong, betul. Kan begitu. Dan mungkin yang lebih dominan dari antitesa itu adalah gerbong ya. Gerbong ya. Figur itu ya identik dengan gerbong saja, diwakili gerbong kan. Ini orang menunggu di era Orde Baru ini kan sudah 20 tahun ya masa reformasi, Betul. dan Orang rindu ya. apalagi orang ingin melihat seperti apa persepsi publik tentang kehadiran keluarga Cendana, Ya. seperti itu. Sehingga mulai dari 2014 saya memantau ada banyak kelompok-kelompok yang berharap keluarga Cendana ini muncul, dan sosok yang paling dinantikan adalah Tommy Soeharto karena dianggap memiliki kekuatan finansial yang sangat kuat. Dan 2019 kemarin dengan hadirnya Berkarya seperti Ya, Pak Dokter Berkarya. tadi sampaikan, diharapkan Tommy bisa Ya. all out di situ kan, Ya. fight untuk membesarkan partai ini dan muncul di 2024. Tapi ternyata melempeng. Kabar yang beredar dari kader-kader Tommy Soeharto dalam istilah orang Bugis Makassar gayaan aja. Dalam arti kata detik-detik terakhir dia tidak fight, dia tidak all out kan gitu. Sehingga Berkarya ya menjadi partai dalam tanda kutip ya partai kecil, tidak mampu bersaing. Potensi keluarga Cendana ini ke depan seberapa besar, Pak Dokter? Muncul, dan apa yang melatar belakangi kemunculannya ketika mereka muncul? Oke. Apa indikator yang bisa membuat mereka muncul? Ya. Kalau yang pertama, sebenarnya yang tidak ingin Cendana muncul lagi ini orang-orang tokoh-tokoh reformasi. Mereka ini sebenarnya pujian-pujian reformasi tidak ingin lagi karena sudah merasakan ya hukuman Orde Baru itu. Tapi banyak bergabung di Berkarya loh, aktivis Ya, aktivis. banyak. Nah, sebenarnya yang merindukan ini adalah kelas menengah ke bawah. Itu yang Petani nelayan. nelayan. Sebenarnya kalau kita lihat survei ya, kalau kita jalan-jalan ke petani, orang sebenarnya lebih rindu, lebih enjoy itu di zaman Soeharto. Kondisi aman ya kan, kemudian harga pupuk agak bisa dijangkau ya,
kemudian pertanian agak produksinya meningkat, harga-harga juga bisa stabil, ya kan. Jadi petani-petani kita ini kalau mau ditanya mereka mana era yang bagus, mereka lebih pilih era era Soeharto. Nah sebenarnya hal-hal yang begini harus ditangkap oleh partai berkarya yang miliknya Pak Tommy Soeharto ini. Nah sebenarnya bisa di branding ya, makanya branding itu sebenarnya masih ala 18 bulan bisa masih branding ya, membranding dirinya Tommy Soeharto. Jadi dia menjadi seorang figur sosok seorang Soeharto. Jadi sebenarnya kalau yang dia mau, apalagi katakan Pak Dir tadi, sosok yang orang-orang pendukung reformasi banyak masuk berkarya, ya itu betul. Berarti menunjukkan bahwa masih ada pengaruh dari Soeharto di masa lalu itu. Jadi sebenarnya modalnya Pak Tommy ini bersama partai ini sebenarnya sudah ada di grades yang paling bawah ya, masih menengah ke bawah. Ini bisa dipegang. Karena kenapa? Masyarakat rindu sebenarnya. Nah, tinggal membrandingnya itu. Nah, membranding makanya para konsultan politiknya, partai berkarya ini betul-betul harus memaksimalkan kerja-kerja mereka di lapangan. Saya kira ini yang pertama. Kalau kapan waktunya, ya sekarang ini sebenarnya harus. Karena memang kalau kita melihat antara 3 calon, antara Prabowo, ya, kemudian Anies, kemudian yang Ganjar, ini masih belum fix juga, ya. Belum fix juga, itu masih ditentukan nanti 18 bulan ke depan. Nah, ada satu pertanyaan lagi Pak Dokter. Ya. Melanjutkan analisis Pak Dokter. Ya. Siapakah yang dianggap cocok mengganti Tommy Soeharto? Karena tidak, menurut saya keluarga Cendana ketika muncul, ya kelihatannya harus legowo dulu di 02. ya, Karena kesiapan untuk maju di 01 betul. belum terlihat sampai hari ini. Ya. Dan mengejar ketertinggalan elektoral mungkin agak sulit bagi keluarga Cendana. Ya. Tapi ketika dia muncul dan hanya mempersiapkan diri 02, adakah yang mau menggandengnya dan siapa kira-kira figur yang potensi menggandengnya? Ada ya. Luar biasa ya. Ini saya kira belum pernah disurvei, tapi sudah dipertanyakan. Nah, menarik ya. Sebenarnya Pak Tommy ini, ya, Tommy Soeharto itu kalau bicara persoalan 0102, ya kalau kita ingin mencoba dia ke 02 sebenarnya tinggal lobby-lobby beliau ya. Karena begini, banyak orang-orang yang berkarya, masih orang-orang yang dari partai-partai itu masuk ke partai berkarya. Contoh sekjennya Partai Golkar ya, sekarang menjadi sekjen juga ya di Partai Berkarya. Sebenarnya banyak hal-hal loncatan-loncatan yang bisa dilakukan lobby-lobby ya, baik Partai Berkarya, kemudian Partai Nasdem ya, Pak Surya Paloh punya kedekatan emosional yang anaknya dia ya, adik dari Tommy Soeharto. Kemudian juga saya kira PKS ya, perlu diingat PKS saya kira juga masih ada hubungan komunikasi dengan keluarga Cendana. Saya kira mereka punya sejarah lah ya, pas mereka terbentuk itu Partai PKS. Nah, kemudian saya kira juga perlu, ya ini ke depan ini agak menarik sebenarnya kalau Tommy Soeharto ini muncul. Jadi misalnya kalau penawaran di 02 ini masih terbuka besar. Dia harus mengambil orang-orang yang 01 ini dari Jika Jawa. Anies menggandeng di 02, kuat ke Anies? Ya, Anies ini kan bisa iya. Karena Anies ini kan yang pertama dia bukan representasi dari Jawa ya. Karena dia ini bukan pangkutan dari Jawa. Sebenarnya yang pas memang dia bisa menggandeng Tommy Soeharto. Cuma persoalannya, nah itu lagi bahwa selama ini kan kita bisa melihat ya kandidat presiden ini kan 01 ini kan harus orang-orang yang dari Jawa. Nah sebenarnya kalau saya Tommy Soeharto yang 01, ambil orang yang dari timur 02. Yang 02 timur ini yang banyak sebenarnya yang menarik. Cuma kendalanya adalah partai. Ya. Dan belum tentu partai-partai besar mau membuka karpet merah. Tapi kalau mungkin dia mau muncul sebagai 02 mungkin masih sangat terbuka. Tipis ya. Tipis, tapi terbuka tapi agak tipis karena tadi ya. Artinya kehadiran dia dengan membawa kekuatan finansial mungkin sangat berharga bagi figur-figur yang elektoralnya masih rendah dan butuh kekuatan finansial untuk mengangkat elektoral, Pak Dokter ya. Soal itu. Luar biasa. Saya ke Pak Dokter Ridwan. Fenomena popularitas dari artis ya. Apakah di Pilpres ini berpotensi muncul artis-artis untuk menjadi cawapres? Karena saat ini kan kita melihat ada banyak artis-artis muda yang kaya raya dan ya tidak jarang sih nama-namanya disebut dan diajak
Bahkan rata-rata artis sekarang sudah mengincar posisi bupati, wali kota, gubernur. Dari kalangan artis sendiri yang berubah menjadi politisi, yang mana yang potensi-potensi bisa muncul di 2024 menurut Pak Dr. Ridwan? Ya, kalau artis dalam arti apa ya, yang ada hari ini dan sering muncul sejauh ini belum ada. Kecuali misalnya memang pernah, siapa namanya? Adiknya Puan Maharani kan? Siapa lagi namanya? Rizky. Yang satu? Prananda Prabowo. Prananda Prabowo barangkali sebagai Deddy Miswar. Sekarang kan artis yang ada di dunia politik itu ada Ratna Sari. Iya. Deddy Miswar pernah menjadi wakil. Rano Karno pernah menjadi wakil gubernur dan gubernur Banten. Deddy Yusuf pernah menjadi wakil gubernur Jawa Barat. Pak Dan Saung. Anggota DPR RI. Pak Saung pernah menjadi wakil wali kota. Apalagi Desi Ratnasari anggota DPR RI 2 periode. Memungkinkankah mereka-mereka ini tiba-tiba dimunculkan dan dipersiapkan oleh partai-partai karena memiliki popularitas? Kalau cerita artis orang tidak usah diragukan popularitas kan? Tinggal yang digenjot akseptabilitas dan elektabilitas kan? Kacamata Pak Dokter, adakah kemungkinan artis-artis ini ada potensi bisa muncul di posisi 02 dan kelompok mana yang berpotensi memunculkan karena mungkin berbasis kebutuhannya? Selain yang saya sebutkan tadi, saya pikir mungkin bisa saja dimunculkan, walaupun barangkali ya potensi-potensinya untuk menambah elektabilitas, ya akseptabilitas juga mungkin masih merepotkan ya, masih merepotkan tim. Nah, adapun kelompok-kelompok yang bisa memunculkan itu ya tergantung figur mana. Misalnya di Miswar ini selama ini itu didekatkan di periode awal dengan PKS misalnya kan, nah itu. Desi Ratnasari. Sekarang dia Gelora loh, partai Gelora. Itulah. Ada Desi Ratnasari di PAN kan begitu. Ya. Misalnya si Rano Karno PDIP kan, dan Deddy Yusuf kan di Demokrat kan. Tetapi saya pikir karena beliau Giring Nijib, ya, Ketua Umum Partai PSI, itu bisa saja dimunculkan. Tetapi kan siapa yang akan memunculkan, Pak? Ini juga jadi pertanyaan kan. Kalau misalnya PSI dari sisi popularitas oke, tetapi akseptabilitasnya kan ini juga jadi apa ya? Jadi tantangan. Artinya masih berat ya para artis-artis ini muncul di kontestasi nasional sebagai calon wakil presiden, masih berat ya dalam masih berat dalam arti untuk melampaui tokoh-tokoh yang sudah muncul hari ini. Tetapi dia akan muncul ya bisa saja dimunculkan. Tapi dalam kontestasi nasional capres cawapres masih berat mereka ya. Masih berat sejauh ini. Saya pikir yang ada saja muncul hari ini, saya pikir yang ketua-ketua partai politik, saya pikir itu yang akan didorong dan akan didesain, akan dikerja oleh tim-tim yang ada ya, termasuk dari internal misalnya PKB kan sudah sampai ke beberapa saat yang lalu. Itu akan di branding berdasarkan dengan bagaimana dia punya target di tahun 2024 dalam rangka untuk mengangkat perolehan suara partai politiknya di parlemen dan seterusnya. Mungkin akan ada lagi yang seperti itu, termasuk juga barangkali AHY yang masih muda gitu kan, barangkali dia akan bertarung pada posisi itu untuk mengangkat perolehan suara dan seterusnya. Nah, untuk AHY barangkali menurut saya dia sedang berpikir untuk bagaimana perolehan kursinya itu akan digenjot, dan saya pikir dia akan mencari figur paling tidak dia punya chemistry secara ideologis dan bagaimana ada komitmen untuk kemudian menggandeng apakah dia di posisi untuk 02 ataupun misalnya masuk di kabinet untuk mengangkat partai ini. Karena saya pikir ke depan AHY ini adalah satu figur muda untuk tahun 2029 untuk tampil secara nasional. Sekiranya kemudian tidak ada next, ya. Tapi untuk figur-figur muda hari ini saya pikir AHY yang paling siap barangkali di tahun 2029. Jika sekiranya tahun 2024 itu bisa dia signifikan perolehannya, dan itu sangat ditentukan terhadap
pilihan politiknya di tahun 2004 di mana Demokrat berposisi. Saya kira gitu. Baik, Oke. sahabat dan sobat episode, pendalaman dari dua pengamat kita masih ada sebelum kita tutup. Andika Prakasa ya. Kabar beredar calon tunggal, calon panglima. Apakah ini bukan apalagi bagian dari desain untuk memunculkan dia di kontestasi nasional? Ketika orang sudah jadi panglima, maka pintu menjadi cawapres atau capres itu cukup terbuka loh. Kalau ketika orang sudah menyandang panglima, ABRI, kan itu. Potensi itu munculkah akan dikejar oleh Andika Prakasa ketika dia sudah berada pada posisi panglima ini, Pak Dokter? Bisa saja dia akan dimunculkan. Bukan dimunculkan, memunculkan dirinya. Dengan ketika beliau dipilih dan ditetapkan menjadi panglima, saya pikir itu adalah bagian daripada kesengajaan beliau untuk tampil. Dan saya pikir publik akan menerima itu dan juga akan dijemput oleh aktor-aktor politik. Hanya saja memang kalau saya sih berpikir begini ya, dalam asumsi saya beberapa periode terakhir ini bisa jadi dia akan muncul ketika tidak ada senior yang muncul. Kan? Yang kedua, kalaupun ada senior dia akan muncul, ya dia akan berpikir kalau seniornya itu lebih kuat daripada dirinya, ngapain juga maju dan seterusnya kan. Tentu Pak Andika ini akan berpikir rasional sebagai seorang berlatar belakang TNI dan seterusnya, bahwa dia akan memunculkan dirinya. Saya pikir kalau beliau berhasil diputuskan dan ditetapkan menjadi Hampir pastilah karena calon tunggal. kalau calon tunggal ya saya pikir itu hampir pasti. Makanya saya bilang dia kan sudah hampir pasti jadi panglima karena calon satu-satunya calon yang direstui oleh Jokowi. Ya. Artinya apakah ini bukan by design untuk memunculkan dia sebagai bagian dari kontestasi nasional, benar ya? Dan apakah beliau kemungkinan besar akan memiliki ambisi ketika sudah berada pada posisi panglima itu? Tentu kan di internal TNI itu kan ada istilah ya netral kan. TNI Polri itu kan netral. Tetapi kalau ada kesempatan dan memungkinkan, beliau akan menjemput momentum itu. Saya pikir momentum juga itu kan tidak datang. Bisakah dia berubah konstelasi ketika dia muncul? Akan berubah konstelasi, Pak. Berubah. Konstelasi saat ini yang kita sering diskusikan akan berubah? Akan berubah. Formasi-formasi koalisi pasangan bisa berubah? Setahu saya dia akan menguatkan daripada figur yang selama ini ditonjolkan oleh mungkin penguasa hari ini, Pak, paling tidak. Karena bagaimanapun dia tidak Pak Andika ini tidak akan mungkin ya agak berat akan meninggalkan siapa yang mendorong beliau menyukseskan beliau sebagai seorang panglima. Artinya dia akan samina wa ta'na kepada Pak Jokowi. Tentu seperti Ketika Pak Jokowi menyuruh dia mendampingi salah satu capres, mungkin dia akan siap ya. Ya, Dokter ya. Baik. Satu lagi untuk Pak Dr. Amiruddin, Najwa Shihab. Ya. Najwa ini saya pikir dalam kacamata saya adalah tokoh yang sangat populer dengan narasi TV-nya, dengan mata najwanya. Beliau ini komplit loh. Cerdas, pintar, cantik, banyak duit, putri ulama. Memunculkan nggak dia dilirik di Pilpres? Ya, sebenarnya mata Najwa ini, ya sebenarnya. Kalau saya Ganjar sih saya lamar beliau. Iya. Jadi ke-02. Lamar ke-02 atau lamar ke-02. Ke-02 apanya? Cawapres. Ya, berjelas dulu. Pak karena ini istrinya orang. Bercanda. Oke, jadi saya kira memang sosok Najwa Shihab ini sebenarnya sangat potensial akan dilirik beberapa kandidat karena figuritas dari beliau, kemudian keterkenalan beliau ya. Itu memang beliau ini adalah public figure sekarang. Karena kecerdasan beliau ya. Saya mengidolakan beliau loh. Wah, ini Pak Dir mengidolakan beliau. Ibu Lahir ini karena mengidolakan Najwa Shihab loh. Insya Allah Bapak akan mengikuti Ibu Najwa Shihab. Amin. Oke, saya kira kita next ya. Jadi sebenarnya Najwa Shihab ini siapapun yang mau mencalonkan presiden, dia akan masuk radar untuk jadi wapres karena bisa mencuri perhatian ya pemilih-pemilih milenial karena beliau punya konteks
pemilih itu banyak di kaum kaum milenial ya, dibanding ada juga yang politik dan lain sebagainya. Nah sebenarnya tetapi ini sebenarnya kekuatan yang bisa dimiliki oleh Ibu Najwa Shihab ya. Kalau misalnya siapapun calon presiden, apakah dia Pak Anies atau siapa saja, ini bisa dilirik karena dia punya basis yang real. Basis real itulah kaum kaum milenial tadi, dan dia bisa menarik simpati. Kemudian satu yang menarik, dalam debat pilpres nanti itu 5 kali debat. Nah itu menguntungkan Najwa Shihab karena kenapa? Dia secara pola komunikasi mampu menghipnotis semua pemilih orang-orang pendengar. Jadi 5 kali kita berapa pilpres itu ada 5 kali visi misi debat itu. Kita bisa melihat di warkop itu ngomongkan semua orang-orang yang cerdas, ya. Bagaimana apa disampaikan semalam. Nah, Najwa Shihab ini bisa menyampaikan gagasan-gagasan, baik gagasan-gagasan untuk memerdekakan anak bangsa, ya. Kemudian bisa melakukan pengangkatan orang-orang yang tertindas. Isu-isu itu saya kira Najwa Shihab sudah bisa melakukan gagasan-gagasan itu, sehingga dia akan menjadi bahan pembicaraan dan dia bisa akan menarik pemilih-pemilih nanti. Ya, ini masih ada ruang dan waktu buat Najwa Shihab kalau misalnya bisa dilirik oleh calon-calon presiden ke depannya. Saya kira itu Pak Dir. Baik, sahabat dan sobat Ipiso, sesuai tema diskusi kami, masih mungkinkah figur-figur baru muncul menjelang Pilpres 2024? Karena selama ini mungkin ada kejenuhan ya, karena yang dibicarakan itu masih nama-nama itu saja. Dan tadi dari diskusi kami, sahabat dan sobat Ipiso, banyak nama-nama yang sebenarnya potensi, yang besar kemungkinannya masih sangat mungkin bisa muncul. Sebut tadi keluarga Cendana, ada Tommy Soeharto, ada Andika Prakasa yang saat ini calon Panglima ABRI, kemudian ada Prananda Prabowo, kemudian ada terakhir Najwa Shihab, dan sebenarnya potensi-potensi dari artis-artis pun, aktor-aktor pun ada. Nah, tinggal mungkin seperti apa publik menseleksi kehadiran mereka, apakah kehadiran mereka bisa merubah pilihan-pilihan publik yang saat ini kelihatannya terfokus pada 3 nama, yaitu Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies Baswedan. Kemudian apakah sosok seorang Ridwan Kamil, kemudian Erlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti, Yudhoyono Sandiaga Uno, Sahrul Yassin Limpo, Andi Amran Sulaiman masih mungkin kan bisa mengejar ketertinggalan elektoralnya karena mereka ini kan sudah mulai bekerja seperti itu. Baik sahabat dan sobat Ipiso, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua narasumber yang telah mengedukasi sahabat-sahabat dan sobat-sobat Ipiso dalam memahami dunia politik, dalam memahami situasi politik, dan tentu saya dalam memahami dinamisasi dari dunia politik itu sendiri. Sahabat dan sobat Ipiso, jangan pernah jenuh dan bosan untuk mengikuti diskusi-diskusi politik yang ada di channel Ipiso, dan untuk membuat channel ini selalu hidup dan makin berkembang. Jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa like dan share-nya, dan juga ditonton sampai habis sahabat dan sobat Ipiso, sehingga Ipiso ini bisa selalu hadir untuk mengedukasi publik dengan menghadirkan narasumber-narasumber terpercaya. Akhir kata dari saya, Suwadi bin Samir, mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada.